Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim, ilahi anta maksudi waridaka maklubi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'budan siwa wa huwa nanul muslimun. Sadaqallahul azim. Oke teman-teman, sudah lihat ya video kita, video shot ya. Video shot itu yang sudah kita upload tuh, masalah si Rizik yang mau mengganyang PKI. Dia bilang terkait dengan ucapannya masalah pasukan Jokowi mati. Ya nggak tahu tah infonya dari mana, itu si Rizik lah ya. Si Rizik ini, tujuan si Rizik ini menyudutkan. Tujuan si Rizik ini menyudutkan dan menimbulkan rasa kebencian atau rasa tidak suka kepada Pak Joko Widodo. Itunya. Dia doktrin orang agar tak suka sama Pak Jokowi, kan gitu. Nah, sehingga dia ada melarang para pendengarnya di situ untuk tidak keluar rumah, kalaupun diajak dikasih duit nggak usah keluar katanya. Jadi sebenarnya itu kebodohan si Rizik yang dia buka ya. Yang pertama beginilah, yang ketika sampai dia ucapkan ganyang PKI, ganyang karena PKI mau bangkit, ganyang PKI. Dia lupa bahwa PKI itu Ba'alawi loh, habaib. Contohnya DN Aidit, Ba'alawi, musuh. Jadi yang mau dia ganyang tuh Ba'alawi sendiri, habaib. Ya kita buktikan dulu. Yang kedua, kenapa si Rizik melarang untuk melarang para pengikutnya atau budaknya atau muhibinnya tidak keluar rumah? Karena ini akan menjadi bumerang sama si Rizik. Jadi ketika nanti ada gaungan kebenaran di tanggal 22, jika benar gitu kan, si Rizik ini sebenarnya takut dia kalau muhibinnya, kalau pengikutnya, kalau budaknya tuh balik ke jalan yang benar, ya. Orang kafir tuh sifatnya seperti itu. Orang yang suka mendoktrin seperti itu. Dia takut pengikutnya tuh kembali ke jalan yang benar. Itu orang kafir. Itu sesuai dengan di ayatnya banyak itu. Orang kafir tuh menghalang-halangi manusia kembali ke jalan yang benar. Itu si Rizik tuh. Jadi si Rizik itu tak mau budaknya nih, pengikutnya nih, muhibinnya nih kembali ke jalan yang benar. Itu maksud dari bahasa dia. Karena kalau sampai pengikutnya atau budaknya sadar balik ke jalan yang benar, banyak hal yang merugikan dirinya. Yang pertama, siapa yang mau mendengarkan cakapnya lagi? Yang kedua, di mana lagi dia mau mendapatkan harta kekayaan? Karena kalau ada muhibinnya kan mereka tinggal minta dibeliin mobil, minta dibeliin tanah, minta dibangun rumah, minta segala macam. Saat ATM itu pun habis, ludes. Itu sifatnya. Jadi kan itu merugikan dirinya kalau sampai para pengikutnya sadar kembali ke jalan yang benar. Rugilah dia. Banyak kerugiannya. Jadi sebenarnya teman-teman semua ya, para habaib ini kenapa dia selalu mendoktrin? Cuman satu tuh. Kenapa mereka selalu mendoktrin? Cuman satu, karena ketakutan. Mereka takut nggak ada yang mengikuti mereka. Kalau sudah nggak ada yang mengikuti mereka, siapa yang mendengarkan mereka? Dari mana mereka dapat duitnya? Makanya doktrin itu mereka selalu gaungkan, sehingga orang tuh gampang mendapatkan kekayaan. Tinggal minta duit kalian ini untuk nabi, ini cucu nabi. Minta duit kalian, aku mau beli rumah, aku mau beli ini. Nah, itulah kenapa mereka selalu mendoktrin dan selalu ngeles. Setiap kesalahannya sudah dipojokkan, mereka ngeles. Jadi intinya satu, orang yang mendoktrin ini seperti si Habaib, Ba'alawi, si Somad termasuk, mereka takut pengikutnya lari. Kalau ada pengikutnya lari, tak dapat lagi kekayaan. Mau cari duit di mana orang tuh? Antara mereka bodoh, penipu. Mau cari duit dari mana lagi? Itunya makanya mereka mendoktrin. Banyak nih para penceramah-penceramah yang suka ngeles
suka ngeles doktrin itu, mereka semua itu orang-orang yang ketakutan pengikutnya hilang. Karena nggak bisa cari duit lagi, nggak bisa mendapatkan duit lagi. Mereka kan cari duit kan dengan cara menipu nih sekarang. Banyak para pendakwah, mau ustadz, mau habaib tuh cara cari duit itu dengan menipu, jual agama. Makanya itulah bilang Rasulullah. Nanti di akhir zaman tuh banyak ulama-ulama ulama fasik, ulama-ulama penipu, ulama-ulama yang sholat ke masjid tapi hati tak ingat sama Allah. Nah itu mereka tuh, makanya kenapa saya selalu katakan Ba'alawi, habaib itu kafir, ya karena memang penipu mereka. Mereka sholat itu tak ingat sama Allah, mereka tak kenal sama Allah. Itu fakta yang disampaikan Rasulullah. Ya bolehlah cek sendiri, tanya mereka kenal Allah di mana, di simpang mana, di atas, di bawah, simpang mana, pasti nggak kenal mereka, pasti itu. Nggak mungkin orang kafir tuh kenal sama Allah, nggak mungkin. Itulah maka saya katakan bahwa kenapa habaib itu kafir? Karena memang kafir. Mereka orang yang ingkar Allah saja mereka tentang. Orang yang mereka anggap mereka sembah aja ditentang sama mereka. Itu kan kafir namanya. Jadi bukan orang Islam itu. Agama Islam tapi bukan orang Islam. Nah, makanya somat seperti itu. Ya ada itu, makanya di sini kita selalu menyuarakan agar kita sadar gitu. Sudah saatnya kita lepas dari pembodohan-pembodohan yang dilakukan oleh Ba'alawi, ulama-ulama fasik. Kita harus merdeka gitu loh. Kita harus bangkit. Kita mau maju, kita ini harus merdeka, negara kita juga harus maju. Mereka selalu menghalanginya, Ba'alawi kafir itu. Oke teman-teman, sedikit itu tadi dari saya untuk berkomentar masalah Ba'alawi. Intinya tidak akan pernah mundur kita selangkah pun untuk mengusir, melawan orang-orang kafir dari Ba'alawi. Ingat ya, saya yang katakan orang kafir dari Ba'alawi. Boleh kita buktikan itu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf, jangan batin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.